Bapak Ibu mungkin masih pernah mendengar atau masih ingat ya, yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Mudah masih ingat ya. Kemudian dilanjut lagi, tetapi saat ini yang paling bijaksana adalah menggunakan pengalaman orang lain. Yang paling bijaksana. Jadi Bapak Ibu, ya memang pengalaman akan membawa kita kepada hal yang baru, yang memberikan kita pengertian lebih. Tetapi tidak mungkin semua kita alami. Kehidupan itu tidak mungkin kita semua alami. Ada yang kita tidak alami, tapi bisa kita mengerti, bisa kita gunakan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Itulah pengalaman orang. Bagaimana caranya? Caranya tentu ya dengan baca buku. Kalau yang baca buku ya, baca buku, ikut seminar-seminar, menonton yang sekarang lagi viral ya, banyak TikTok misalnya. Tapi TikTok ya, kalau saya sering TikTok yang berhubungan dengan tentang Tuhan. Jadi ketika saya buka, nah muncul ya, atau khotbah itu muncul, lalu bisa juga dari YouTube. Itu yang umum Bapak Ibu ya. Nah tapi mungkin banyak keterbatasan. Kalau mau baca bukunya kan mahal. Atau ikut seminar misalnya, semua yang kesempatan. Atau melalui medsos mungkin tidak semua punya paket ya. Nah, ada yang paling murah ini. Semua kita punya. Nah, ini seperti yang saya tunjukkan ini. Ya, kita semua pasti punya. Nah, inilah untuk kita bawa sumber pengetahuan kita. Ya. Ini bisa kita bantu kepala saya. Yang kepala saya punya untuk hal yang positif, tentu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, menjadi panduan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, untuk cerita ini, untuk apa yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar firman Tuhan dari Kolose. Bisa dibuka itu Kolose 4 ayat 5 sampai dengan ayat 6 di perjanjian yang baru. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Boleh ditampilkan dan saya akan baca pelan-pelan. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, hiduplah dengan berhikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah, ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Sekali lagi saya baca dulu. Hiduplah dengan berhikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang tanpa kecuali. Tentang hikmat, Bapak Ibu mungkin kita sudah semua tahu ya, ini adalah kepintaran. Tetapi kepintaran yang dari Tuhan. Ada kepintaran yang dari Tuhan, ada. Itu dari dunia ini. Itu ya, sehari-hari kita pelajari, kita sering pelajari, tidak harus kita. Tetapi ketika kita hikmat kepada Tuhan, maka di dalam kita belajar itu Tuhan akan menambahkan. Jadi, berarti dia akan menambahkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Ya, Tuhan berkata
seperti Raja Salomo ya, anak Raja Daud yang punya hikmat, kepintaran untuk memimpin bangsa. Ketika Raja Daud sudah tua, maka diteruskan oleh anak Salomo. Salomo hanya minta hikmat. Tetapi ketika dia minta hikmat, bukan hanya hikmat yang diberikan, tetapi juga kekayaan. Nah, sehubungan dengan doa itu maka tema yang bisa saya pelajari kita adalah kehidupan yang berhikmat. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita penuh dengan hikmat doa ini? Ada 3 ini saya pelajari. Yang pertama, hiduplah dengan harmonis dengan orang tua. Ada biaya hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang tua. Jadi hiduplah dengan harmonis dengan orang tua. Nah, yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Itu di ayat 5 juga. Lalu yang ketiga, hidup penuh kasih. Itulah doa itu. Dan kita perlu pelajari agar kita hidup dengan hikmat, harmonis dengan orang tua. Kita gunakan waktu yang ada, bukan waktu yang ada, waktu yang ada. Ya. Memanajemen waktu yang baik. Lalu hidup dengan kasih. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang hidup dengan harmonis dengan orang tua. Orang tua maksudnya kalau ibu. Ya, saya ambil 3 contoh orang tua. Ya, ini di luar daripada kita ya. Kita berbicara dengan kita, dengan keluarga kita anggap di luar itu. Yang pertama, pemerintahan. Yang kedua, tempat kita di mana bekerja. Yang ketiga, lingkungan kita atau masyarakat. Nah, yang ketiga dulu, yang kita anggap orang tua. Di bawah itu ya. Nah, gimana hubungan kita dengan pemerintah, dengan tempat kita bekerja, dengan lingkungan dan masyarakat kita? Nah, ketika hubungan kita harmonis, maka Tuhan akan memberikan hidup yang berhikmat. Kenapa? Karena kita akan punya pengetahuan dengan hubungan yang harmonis tersebut. Karena Tuhan akan menunjukkan kita dengan orang-orang yang pintar mengibatkan penyakit dunia. Jadi kita harus harmonis. Nah, dengan pemerintah, apa yang kita perlu jaga? Kita jaga dengan pemerintah ini. Mungkin salah satu pajak. Saya bukan ada ini ya, bukan apa? Bukan supaya ini perpanjangan pemerintah bukan. Itu artinya kita harus taat aja kalau ini. Pajak misalnya contoh apa? Mungkin kita punya rumah, bayar pajak. Ya, nggak punya rumah, oke. Punya tanah, nggak punya juga. Ya, punya sepeda motor, pajak boleh. Mungkin saja ada orang-orang yang di luar sana bukan kita ya. Tidak pernah bayar pajak. Ini bertanya, kenapa harus saya bayar pajak? Saya tidak pernah mengganggu pemerintah. Ini mungkin menurut kita bahwa ini. Tetapi jalan fasilitas umum yang kita gunakan sehari-hari itu adalah dari pajak kita bahwa ini. Persoalannya, ketika kita bayar pajak, bayaran berbeda dengan pemerintah, oknumnya mungkin saja ya, kita berpikir karena nanti nggak nyampe ya itu urusan masing-masing kalau itu. Urusan kita bereskan dulu. Beres. Nah, kenapa? Ya ini saya ambil contoh apa itu? Ini ada dalam firman Tuhan. Jadi ada di dalam firman Tuhan. Kita boleh lihat ini di Matius 22 ayat 21. Mungkin bisa ditantikan. Saya akan baca
sambil ini taruh di layar bawah ya, saya baca pelan-pelan. Matius 2 ayat 1 demikian firman Tuhan, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kau berikan kepada Allah. Ini murid orang Farisi bertanya, apakah perlu membayar pajak? Dijawab Yesus dia Yerusalem. Yesus tanya, yang mana yang tadi? Ya di poin itu ya. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu harus berikan. Jadi kita berikan pajak kepada pemerintah, kita berikan apa yang harus berikan kepada Tuhan. Karena gereja kita mungkin melalui gereja ya, melalui apa saya salah satu melalui gereja kita. Dibagi Roma 3:6 dikatakan, itulah juga sebabnya maka kamu bayar karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Tuhan. Ini di Roma 13:6. Orang yang mengurus pajak yang pemerintah itu Bapak Ibu, katakan sini adalah juga pelayan Tuhan. Tapi wajib kita penuhi. Lalu pertanyaan berikutnya, Yesus bertanya, apakah juga Tuhan membayar pajak kepada Kaisar gitu ya? Tuhan kan seperti itu juga ya. Nah, ini jawabannya di Matius 17 ayat 20. Ya. Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jalan kita menjadi batu sempurna bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau mancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi Tuhan Yesus bayar pajak itu loh, dia bayar, ya mungkin di tangannya tidak ada uang, tapi dia tidak pilih langsung serah. Dia suruh muridnya memancing. Lalu memancing, ikan yang pertama kau dapat bukanlah mulutnya, ambillah, di dalam mulutnya ada dirham, 4 dirham. Nah, berikanlah 2 dari aku, 2 dari ini. Nah, itu perintah Tuhan kepada aku. Nah, Bapak Ibu, ini juga jadi pelajaran buat kita. Kita bertanya, ya, dari mana uang saya untuk membayar itu? Sedangkan mungkin keseharian saya itu kesulitan. Tetapi Tuhan mengajari kita harus tunduk. Kenapa? Karena ternyata ketika kita bersama Tuhan, Tuhan menolong. Ini seperti ini buktinya. Yesus juga tidak punya uang, tapi Tuhan bilang, pancinglah, ambillah, bayarkanlah budak. Jadi Tuhan Yesus yang bayar. Nah, Bapak Ibu, ya ini juga ya kewajiban kita. Mungkin kita merasa tidak memiliki, kita punya niat untuk melakukannya, maka Tuhan kan menolong Bapak Ibu. Nah, yang itu yang ada di tertulis Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dikaitkan dengan yang lain-lain. Karena di Roma dikatakan, itulah juga sebabnya maka kamu bayar pajak, karena mereka mengurus hal itulah pelayan Tuhan. Jadi yang mengurus pajak, mengurus hal lain juga yang berkaitan dengan pemerintahan kita Bapak Ibu, itu juga merupakan bagi Tuhan. Makanya di doa kita juga ketika ada pemilihan, kita juga berdoa agar terpilih pemimpin-pemimpin yang taat kepada Tuhan. Itu yang kita yakin Bapak Ibu. Jadi yang terpilih itu kita yakin itulah yang terbaik saat itu dan saat ini. Nah, misalnya ya ini tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, karena kan Bapak Ibu kalau sudah lampunya merah lalu kosong, nggak ada orang, nggak ada polisi, ya kita lewat aja.
nggak ada polisi, nggak ada siapa-siapa. Nah, artinya kita tidak belajar taat. Nah, pertanyaan gimana kalau tengah malam kita ikuti nggak lampu merahnya? Berarti, nah yang saya lihat kalau pada sering juga saya pulang malam, lampunya kalau udah malam nggak merah lagi, udah kuning dia kalau elektrik. Jadi pemerintah juga memperhatikan kok, karena dia itulah dua kita tadi, bahwa mereka pelayan Tuhan yang mengerti juga kebutuhan kita. Ketika kita malam pulang, maka lampunya tidak merah terus, tapi udah kuning, udah elektrik. Artinya berhati-hati, jangan asal lewat aja. Memang bukan merah, tapi harus hati-hati lewatnya ya. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga ini Bapak Ibu ada yang ketiga ada pemilihan juga ya. Ini pilkada ini Bapak Ibu di November. Pilkada ini pemilihan gubernur ya, gubernur wakil dan jajarannya. Jadi juga Bapak Ibu jangan aktif lah, ya. Nah, kita pilih lah. Ya kita juga jangan tak pilih juga Bapak Ibu, ya. Nah, misalnya tergantung bayarannya, enggak ya. Nah, jangan tergantung itu. Tadi kita juga perlu belajar Bapak Ibu. Kan lamanya pengalamannya kan. Konsiderasi siapa yang menjadi pilihan kita. Kita belajar dari ini ya. Nah, siapa yang cocok ini? Ya, dari kampung kami kan? Atau dari mana? Kemudian saya pelajari. Nanti kalau yang lewat-lewat berpertanggung jawab kan bisa kita pelajari di mana. Ya, nah, di bawah ya. Memang kita mengerti. Kita berdoa pilih yang terbaik. Yang pilih yang terbaik dari yang baik. Atau ya yang terbaik dari bawah itu masih ada yang terbaik di antara mereka. Nah, begitu juga Bapak Ibu di tempat kita bekerja kan ada pemimpin juga kelihatan juga. Ya, kita aturlah dengan teman kerja ya, dengan teman kerja, dengan kerja bawah kita atau yang lain yang ada di kaitannya dengan pekerjaan kita tersebut. Ini ada di Kolose Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3:23 demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kita yang bekerja, yang melayani juga ya. Kita melayani itu Tuhan, bukan melayani untuk manusia seperti ya. Melayani manusia tapi kita seperti melayani Tuhan dengan segenap hati. Seperti pedagang misalnya, kalau kita berjualan, maka para konsumen kita harus menjadi seperti rakyat. Di dalam pelayanannya berarti duduk kerendahan hati Bapak Ibu ya, duduk kerendahan hati. Nah, yang tidak bekerja, dia menjadi bos dan sih. Ya, sama juga. Ya, berarti kita harus menghargai rekan kita yang di bawah kita, yang tidak mau bekerja, ya berbalik di bawah kita. Nah, itu harmonis dengan yang pekerjaan. Yang ketiga tadi saya sampaikan dengan lingkungan masyarakat. Kan kita harus sosialisasi dulu itu. Ada STM ya, ada pemimpinnya kan, pemimpin tapi pemimpin kan tidak asal begitu saja. Jadi pemimpin tapi ada rapat dipilih di luar. Tapi wajib kita juga menjadi lingkungan yang harmonis. Pada pemimpin jadi 3 orang itu di luar yang kalau kita menjadi keharmonisan di luar kita. Pertama dari pemerintah, kemudian rekan kita kerja atau kerja atau lingkungan kita. Jadi 3 ini kalau wajib kita jadi lingkungan. Berarti jika kita ada di suatu lingkungan, kita harus masuk komunitas, masuk ke STM itu. Banyak orang STM, ada STM lingkungan, ada STM marga, ada ya marga suami, marga istri, opung lagi, marga opung ya. Nah banyak. Itu sudah kalau dimasuki sebanyak-banyaknya
Gak ada masalah. Karena apa? Tuhan menolong. Kalau kita hidup itu nanti kalau ke sana sekian ibadah, persembahan, transport semua. Kalau kita itu kalau itu susah kan cari hidupnya. Tapi itu yang kita laksanakan, ya juga. Saya juga, ya seperti berikutnya tadi. Bayarlah untukmu dan untukku. Berarti kan Tuhan tahu bahwa bagian ini punya uang. Makanya dia kan pancinglah, dia suruh bekerja, kerjaanlah nanti lah. Berikutnya banyak pelaut ya, kerja lagi ya. Udah pancinglah. Bagi kita disuruh mengerjakan pekerjaan kita di tempat kita bekerja, udah kerjakanlah. Nanti akan saya berikan, saya akan bantu. Jadi jangan kita selalu duduk manis di amal dulu ya, jadilah hubungan yang harmonis. Karena ketika kita menjalin hubungan harmonis, kita juga belajar pakai itu, belajar berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan pemerintah, ya, bagaimana dengan masyarakat di tempat bekerja, itu semua berbeda-beda. Nah, kemarin saya mati. Saya nggak bisa lihat. Ternyata tanggal 17 kemarin saya mati. Artinya saya ulang tahun. 16 kan hari Minggu, jadi saya dulu masuk polisi. Nah, ternyata polisi itu sudah jauh berbeda dari yang dulu 5 tahun yang lalu saat saya mengungsi. Sekarang udah agak sepi. Tetapi ya lumayan juga, kita tidak seramai dulu lagi. Jadi saya berangkat dari rumah tengah 11 karena saya coba pakai aplikasi yang nggak bisa saya coba. Katanya harus hari kerja, saya coba hari Selasa, nggak bisa juga. Masa buru saya sana. Nah jadi biayanya saya nggak tahu, tidak lebih mahal lagi seperti dulu karena untuk memperpanjang. Ya bayarnya masih sama ya, yang terdapat di resminya. Ya kalau SIM A 80.000 mau salah balik, 80.000, SIM C 75.000. Cuma ada tantangannya, ada tes psikologi, ada tes kesehatan. Nah, itu aja selain juga macam boleh. Mungkin saya merasa itu lebih baik. Dan itu saya itu semua lebih baik. Karena itu adalah berkat Tuhan kita semua baik. Saya nggak tahu apakah memang karena lengan derajat yang berat seperti itu. Nah itu akan semakin baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita hidup dengan penuh hikmat, kita harus mengatur waktu sedemikian rupa, manajemen waktu kita ini, ya. Tentang waktu bisa kita baca di Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami boleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami boleh hati yang bijaksana. Yang kedua di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan bijaksana bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Dan gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi dimaksud pada hidup kita harus menghitung hari, memanajemen waktu kita dengan baik. Bagi apa yang kita kerjakan, siang apa yang kita kerjakan, malam apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan sudah ceritakan demikian. Malam kita untuk beristirahat kembali, siang kita kerja, pagi untuk mempersiapkan diri kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Memang ada yang orang bekerja malam
sampai usia sekian, ya di tingkat-tingkat yang masih tertentu, maka ada waktunya dia harus masuk mungkin bagian malam, baru sore, saya juga mengalami seperti itu. Nah setelah itu, udah lewat waktunya, maka waktunya dia sudah tidak lagi masuk malam, tapi siang terus. Nah ada seperti itu, tapi pada umumnya Bapak Ibu, kita ini bermasmur mengatur waktu sedemikian. Berarti secara umum, berarti harus kita persiapkan diri kita untuk melakukan kita siang bekerja, malam istirahat. Nah, tetapi mungkin kita ada juga yang mungkin lalai juga ya. Malamnya yang harusnya tidur, kita tidur karena siangnya sudah kerja. Kecuali siangnya dia bekerja, nggak apa-apa. Mungkin malamnya ya. Kan tadi di awal dikatakan kita mau belajar dari banyak hal. Salah satu yang paling menyenangkan medsos, TikTok ya. Nah, ini atau mungkin yang lain-lain dengan metode sekarang. Karena gampang sekali Pak ya. Asal ada paket aja. Pakainya cukup, oke. Aja terus ya. Sampai bagian kita lupa bahwa pakainya kita harus bekerja. Mungkinkah kita optimal bekerja kalau kita malamnya tidak istirahat? Kalau ibu saya sudah berusaha tidur sebelum jam 12. Jam 11 saya tidur, jam 4 pagi berbangun. Jam 4 saya siapkan persiapan saya. Ya ini secara khusus di semester yang ini karena anak saya berhenti harus saya terpilih lagi. Jam 6 jam 15 saya juga harus jalan antar ke sekolah. Kalau terlambat 16:04 mereka masuk jam 10. Jadi 16:04 atau lewat 20 ya, atau 25 kami nyampe lah di lokasinya jam 7 kurang 15 atau jam 7 kurang 10, nggak sampai jam 7. Tapi masih ada waktunya 10 sampai 15 menit. Dia masih bisa tenang, saya masih bisa tenang. Jalannya ya agak ramai dikit tapi masih lancar waktu. Tapi kalau misalnya saya berangkat setengah 7, bahkan lewat, enggak bisa nyampe 7:10 atau 7:09 menit. Jadi mau udah mulai kebaktian di tempat sekolahnya 7:10 atau 7:15, dia nyampe 7:10 di lokasinya pun lagi jalan. Nah itu akan merepotkan, akan sebutkan sepanjang jalan. Tapi ada itu pasti berbuat. Mudah-mudahan ya lah. Dua ekspert, dua yang terpaksa. Maunya kan dengan seperti itu ya. Duanya memang sudah ya demikian. Nah, itu Bapak Ibu pagi. Setelah itu bekerja. Jam 12 makan ya makan layak makan. Karena sudah waktunya. Pulang jam 5. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Itulah kalau bilang waktu. Ya. Nah, juga tentu Bapak Ibu, usia kita juga sampai 60 ya, atau 70 ya, usia 70 gitu ya, 70. Kalau lewat bonus, hati-hati lewat bonus Bapak Ibu, yang lewat bonus hati-hati. Kenapa? Katanya sudah penuh penderitaan. Lewat 70 bonus, tadi penuh dengan penderitaan. Saya sudah 60 Bapak Ibu, jadi 10 tahun lagi saya belum menerima bonus, tapi masih bisa bekerja keras. Nanti setelah itu baru mungkin, ya kalau Tuhan kasih bonus, ya saya terima Bapak Ibu. Nah, saya juga ingin bonus juga, walaupun penuh penderitaan. Ya mungkin ya harus sebanyak biaya perawatannya, ya. Nah, harus saya siapkan minyak angin ya, minyak pokoknya segala macam minyak. Banyak nanti perawatannya. Itu sudah dari sekarang itu sudah ada satu minyak yang saya siap penuhi. Kemudian setelah itu tambah lagi, ya, minyak apa lagi? Ya mungkin ya mandi ya, yang lain-lain. Jadi memang tambah penderitaannya Bapak Ibu. Biaya bagi pulau tua kan, pulau
Udah ketika kuat, penghasilannya masih oke lah, masih bisa rata ya, naik turun dikit lah. Tapi setelah tua, ya turun lagi. Biayanya lebih banyak, ya. Ya mungkin makanan juga udah terbatas maksudnya, nggak bisa lagi ada makanannya, karena sudah nggak perlu lagi mesin-mesinnya bapak ibu. Nah, jadi bapak ibu, nah di usia kita yang masih seperti ini, gimana lah? Wah, layanilah Tuhan, ya layanilah Tuhan. Caranya, kalau ibu sudah banyak tahu, layani Tuhan bukan harus jadi singer, bukan harus jadi pengkhotbah juga. Semua udah ada bagiannya. Ada yang ya mungkin hanya membersihkan gereja. Ada di kita ini ya. Setiap minggu saya lihat ada bunga di sini. Udah ada pertanyaan ini setiap minggu ada ya. Yang ada setiap minggu melakukan bunga ini. Nah, ini yang selesai bunga ini nanti dikembalikan ke tempatnya. Hari ini pun nanti udah ada sini Bapak. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa yang menjadi kontribusi kita? Ya, jadi bukan harus ya itu kan kalau ada yang mau main musik, ayo yang mau singer, ya yang di sini juga nanti ya bagaimana juga baik ya, buka pintu lah untuk bisa di depan ini ya, dari interpretasi. Ya, siapa yang mau yang sudah bertugas ini belajar, kita sama belajar. Ya, saya pun belajar bagus. Nah, jadi itu waktu Bapak Ibu sangat penting. Waktu ini kita nggak bahas secara spesifik bukan, tapi ya umum aja. Dan kedua yang ketiga yang paling penting, hidup dengan kasih. Hidup dengan kasih. Tentang kasih ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu sudah duluan Allah mengasihi kita. Yang kedua ada di Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kasih Tuhan Yesus. Nyawanya dikorbankan kita Bapak Ibu. Lalu satu lagi di 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ketika anak muda ya, anak muda yang kaya raya, dia sudah melaksanakan semua hukum Taurat. Datang kepada Tuhan Yesus, apa lagi yang saya lakukan? Semua sudah saya lakukan. Hukum Taurat pertama sampai lengkap, lancar lengkap. Ada satu lagi. Jualan, makan, bagilah kepada orang miskin. Datanglah saudara. Setelah itu selesai ceritanya. Ada itu lagi tapi kita nggak tahu apakah kedua jadi dulu tempat kita nggak tahu. Ya kita lakukan yang teruskannya dalam kita. Berarti menjual harta adalah kemodalan. Berarti yang ketiga kita harus mau berkorban. Nggak mungkin kita tidak mau berkorban, tidak berkorban ketika kita ada di lingkungan bersosialisasi, ada iuran-iurannya, sekali sekian lama kita menjadi yang menjadi hostnya ya, tempat untuk beribadah ya, mungkin dari STM sekali, dari gereja kita sekali. STM ada berapa? Kan berarti kita dapat jalan setiap minggu ya. Setiap tidak setahun berapa kali? Kan korban lagi.
ada 2 orang ini melahirkan anak, ya. Yang satu anaknya meninggal, katanya karena dibuka, jadi pagi anaknya meninggal. Lalu bangun, dilihatnya anggaplah di sekitarnya di rumah sakit atau ini melahirkan lah. Dilihatnya anak yang di sana hidup, anak meninggal, itu tanya. Nah, siapa yang tahu itu dibuka? Nah, ada yang lihat. Karena mungkin ya nggak ada orang, karena mungkin malam hari kita nggak tahu. Tapi itu adalah persoalannya. Lalu kata kepada kamu mau bilang apa? Dia ambil pedang ya. Ambil pedang, kita akan belah 2 hari supaya semua dapat. Yang satu kepada yang ibu ini, yang satu ini. Lalu apa terjadi? Ibu satu janganlah Tuhan, biarkanlah anak itu biarlah dia. Ibu yang tahu dia apa? Biarlah Tuhan, belah aja supaya kami tidak sanggup. Lalu kalau berapa? Berikanlah kepada yang mau anak hidup, ibu yang ini. Jadi orang yang mau hidup anaknya kepada dia lah berikan. Berarti dia berpikir oleh. Kalau itu bukan anaknya, kalau itu anaknya mungkin dia tinggal mungkin dia ada semua mungkin hidup. Nggak ada bapak ibu seperti ini. Sama seperti anak itu yang saya ambil kalau waktu usia, kalau belajar. Rupanya keluar ujiannya, nggak pernah kita belajar itu, nggak pernah tahu kita gimana itu. Tetapi terkadang di luar kita bisa jadi jawab. Atau mungkin dengan kita semua bisa kita jawab. Gimana itu jawabannya? Saat itu kita harus selesaikan. Nah, itu kalau sekolah, gimana dengan kalau kita bertemu dengan kebutuhan kita, baik itu di keluarga, di dalam pekerjaan, ekonomi, itu persoalan seperti itu yang tidak pernah kita ada. Nah, itu ya. Nah, tapi ada juga yang begini. Ada orang datang ke warung ada gula, ada telur, warung ya orang sembako lah. Lalu bertanya, Bu, ada telur? Ada ini. Telur dadar ya. Telur dadar di warung lah ya. Apa itu aku mereka banyak tahu telur gula, telur dadar ya. Begitu. Nah, itu apa ya? Itu seperti itu. Walaupun biasa ya udah karena ya sih ya. Ada ya. Tetapi yang lebih yang hanya yang memang di luar kalau minat telur dadar kalau yang mau ya boleh bisa. Tapi di luar itu sekali lagi dari mana ilmu ini? Dia seolah-olah mau belah anak ini. Cuma dan ini masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu, bagian yang terakhir ada cerita begini. Kan sering ada perlombaan ya, perlombaan balap sepeda. Pada sekali kan banyak sekarang jalan sepeda. Ini baru pon ini. Kalau misalnya 2 hari dia lewat jalan tol lah ya. Kalau sampai di Siantar di Kuala. Nah kalau di yang terkenal itu balap sepeda Tour de France di Prancis ini jauh itu ya. Nah, jauh di Prancis sana saya bukan pernah sana. Saya hanya baca berita aja. Tapi ketika terjadi balap sepeda di Prancis itu lamanya 4 minggu. Jadi setiap kota lewat kota satu, kota yang lain, jadi hanya seharian balap lalu istirahat. Tapi setiap 1 hari pemenangnya selalu dikasih dia. Selesai balap kasih dia, besoknya jalan lagi. Terus sampai keluar dari kota masih ramai Bapak Ibu ya, masih ramai. Nanti lama-lama dia makin ke desa, mungkin penduduknya sudah semakin sedikit. Nanti sampai di ujung mungkin yang ada
polisi yang berjalan atau yang naik kendaraan di depan, lalu ada polisi yang di persimpangan. Nah, tinggal itu. Kalau dari kota dia masih bisa mengarahkan sepeda karena ramai orang ya. Jadi kalau ramai dia masih kemana arahnya. Sampai di ujung udah di air terbalap yang tadinya sudah di depan, yang lain di belakang, mereka tinggal banyak lagi. Nah, tinggal menunggu siapa yang menjadi pemenang utama. Di ujung bawah itu, di ujung ada jalan lurus, ada jalan ke kiri. Nah, ketika dia mengayun sepedanya sekuat tenaganya, maka dia tidak perhatikan lagi polisi yang mengelilinginya udah ke kiri, polisi yang ada di simpan sudah arah tangannya supaya ke sana. Tetapi dia jalan terus. Padahal finishnya tinggal sedikit lagi. Akhirnya apa? Gagal dia mendapatkan hadiah. Gagal dia. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti hukum. Bapak Ibu ini juga begitu. Kita gagal untuk mendapatkan sesuatu, sehingga kita tidak sampai di tujuan kita. Makanya kita jangan gagal, tetap saja ikut Tuhan Yesus. Itulah ilmu kita. Itulah petunjuk kita. Tuhan sudah menetapkan banyak perwakilan di dunia ini. Kalau di zaman perjanjian lama, berarti alam bapa langsung mimpi, ya, melalui api, melalui air, ya, melalui angin, melalui merpati. Di zaman Yesus langsung. Nah, sekarang Bapak Ibu, siapa yang hadir? Yang hadir sekarang di tengah-tengah kita, Roh Kudus. Roh Kudus adalah itu yang ada. Jadi ada di sini Bapak Ibu, ya, kita tidak ada di sini Bapak Ibu. Itulah yang harus kita seperti malam tadi. Dia sampai di ujung dia udah merasa nyaman ya, udah merasa nyaman, tak perlu lagi dia bikin siapapun, dia hilang. Kenapa? Dia tidak lagi siapa pemimpinnya. Dia lurus, apa yang dia. Nah, Bapak Ibu setelah ini di tengah-tengah ada pemimpinnya. Lantas kalau kita terlihat dari ada yang perwakilan pemerintah ya, ya ambil posisi lain pemerintah, bagian di mana kita bekerja, di lingkungan masyarakat kita, ya, dan kita wajib juga mengatur waktu sedemikian, ya, usia kita berapa lagi, mau sekian kita mau apa, ya, saya nanti mau itu 10 tahun lagi, ya, setelah itu udah pemerintahan itu Tuhan bilang, lalu tetaplah mengasihi, mau berbagi, ya. Bisa dikatakan saya tidak punya, tapi ketika kita berniat untuk melakukannya, Tuhan kan kalau seperti itu tadi pancinglah. Yang pertama ada bukan bumi, ada 4 berenang. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengarah kita, memerintah kita kerjakanlah pekerjaan kita. Tuhan akan menolong kita asal kita setia. Kita lakukan oleh Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan pagi ini Tuhan yang menyempurnakan